Bab 96, kembali, dan menilai dari penampilanmu, sepertinya kamu sudah mendapatkan pil naga. Yun Ce berdiri di depan mereka dan berkata dengan tenang. Namun, Xiao Tianan dan Xiao Bai kau tidak bisa tenang apapun yang terjadi. Xiao Tianan berkata dengan penuh semangat, perasaan senior sebelumnya memang benar. Kamar dagang bulan hitam sebenarnya memiliki pil naga, dan nilainya setinggi Wang Xuan. Ketika saya meminta untuk membeli pil naga, mereka sepenuhnya menyangkal keberadaannya, pil naga, dan segera setelah saya mengeluarkan kartu emas ungu yang diberikan oleh senior saya, sikap mereka berubah total. Mereka tidak hanya mengambil inisiatif untuk mengeluarkan pil naga, mereka juga memberi kami harga yang sangat rendah. Tapi kami tidak boleh mengungkapkan informasi apapun tentang pil naga ini. Informasi, Xiao Tianan dan Xiao Bai kau sekarang mengagumi tangan suci hati jahat seperti sungai yang bergelombang. Tak satu pun dari mereka pernah bermimpi bahwa mereka akan dapat melihat Wang Xuan dan yang legendaris dengan mata kepala sendiri, dan memegangnya di tangan mereka seumur hidup mereka. Dalam perjalanan pulang, mereka berdua bergegas kembali secepat mungkin, dengan penuh semangat dan hati-hati, dengan satu tangan menutupi langit di Crescent City, mereka justru merasakan rasa takut. Berapa harganya? Yun Ce bertanya. 600.000 koin Zixuan, jawab Xiao Tianan cepat. Dia tahu di dalam hatinya bahwa tanpa kartu emas ungu itu, tidak akan ada tempat untuk membelinya di Kekaisaran Angin Biru, apalagi 600.000, atau bahkan 6 juta koin misterius ungu. Meski langkah ini hampir menghabiskan seluruh dana yang tersedia di cabang, ia tetap merasa mendapat keuntungan yang sangat besar. Alis Yun Ce bergetar tak terkendali. Persekutuan pedagang bulan hitam ini sangat gelap. Saya membelinya dari diri saya sendiri seharga 50.000 yuan, dan kemudian berpindah tangan seharga 600.000 yuan. Dan melihat penampilan dua orang di depan saya, harga ini seperti mengambilnya secara gratis. Bawakan pil naga kepadaku. Setelah mengatakan itu, Yun Ce mengambil pil naga Wang Xuan yang diserahkan oleh Xiao Tianan, melihatnya dengan berpura-pura, dan mengangguk, itu memang pil naga Wang Xuan, dan itu juga merupakan naga api dewasa. Pil naga dapat diperoleh dalam waktu 2 bulan. Bagus sekali, dengan pil naga Wang Xuan ini, sangat mudah bagi tingkat kekuatan mendalam Xiao Luocheng untuk mencapai alam mendalam bumi setelah Vena Xuan dipulihkan. Xiao Tianan sangat gembira. 600.000 koin Zixuan diciptakan oleh seorang jenius kuno yang mencapai alam Dixuan pada usia 16 tahun. Tidak ada yang lebih murah dari ini di dunia. Yun Ce menyerahkan pil naga kembali kepada Xiao Tianan dan memperingatkan, simpanlah dengan baik dan jangan biarkan siapapun mengetahui keberadaannya. Jika tidak, akan menjadi kejahatan bagi orang biasa jika memiliki batu giok di tangannya. Seluruh biru ini Kekaisaran Angin memiliki beberapa sekte yang mumpuni. Mereka semua kemungkinan besar akan datang ke rumah Anda. Kepala sekte Anda juga akan datang dan memintanya sesegera mungkin. Ya, kami pasti tidak akan mengungkapkannya kepada siapapun. Xiao Tianan secara alami mengetahui hubungan yang kuat, dia berpikir sejenak dan menguji, namun, aura pil naga Wang Xuan ini terlalu istimewa. Jika Anda bertemu dengan seorang ahli, Anda pasti tidak akan bisa mengenalinya dari kejauhan. Sebagai kata pepatah, malam ini panjang dan banyak mimpi, aku ingin tahu apakah senior dapat segera mulai membantu kota Luo itu. Wajah Yun Ce menjadi serius, dan setelah beberapa saat dia mengangguk perlahan dan berkata, malam itu panjang dan banyak mimpi. Itu benar. Baiklah, mari kita masukkan masalah perbaikan pembuluh darah yang dalam ke dalam agenda. Ini akan dimulai besok. Namun, jika Anda ingin menghancurkan dan kemudian membangun satu pil naga Wang Xuan tidak cukup, Anda juga memerlukan beberapa bahan khusus lainnya, dan bahan khusus ini tidak ada di rumah harta sekte Anda. Namun, kamar dagang bulan hitam harus memiliki beberapa cadangan. Jadi, Master Sekte Xiao, kamu minta seseorang untuk membawaku ke kamar dagang bulan hitam. Metode ini sangat menuntut materi, jadi aku harus pergi ke sana secara langsung. Xiao Tianan bersemangat dan berkata dengan cepat, oke, aku akan menemani senior di sana masuk orang. Satu perjalanan. Selama aku di sini, di kota bulan sabit ini, sama sekali tidak ada yang bisa melukai rambut seniorku. Petik 2. Tidak pantas bagimu untuk pergi. Yun Ce menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, sebagai pemimpin sekte ini, Tuhan, jika Anda pergi bersama saya secara langsung, orang-orang pasti akan mengetahui identitas saya.
Saya biasa bepergian jauh, dan tidak masalah jika orang lain mengetahui identitas saya. Tapi sekarang aku harus tinggal di sini untuk menyembuhkan luka cucuku Luo Cheng. Jangan biarkan siapapun tahu bahwa aku di sini. Master Sekte Xiao, tolong temukan seseorang yang dapat dipercaya dan tidak terlalu mencolok untuk menemaniku. Senior masih bijaksana, Xiao Tianan sangat setuju dengan kata-kata Yun Che. Setelah memikirkannya sejenak, berkata, kalau begitu aku akan mengatur agar Zaihe pergi dengan seniornya. Meskipun Zaihe masih muda, dia baru saja memasuki alam lingsuan. Bahkan jika terjadi sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia pasti bisa melindungi seniornya. Segera, Xiao Zaihe dipanggil. Dia datang dan membawa Yun Che turun gunung. Istana mendalam bulan baru. Yun Che telah menghilang selama 3 hari. Meskipun Yun Che meninggalkan pesan sebelum pergi, memberitahu Xia Yuanba untuk tidak mengkhawatirkannya, bagaimana mungkin Xia Yuanba tidak khawatir? Dia telah mencari hampir seluruh kota Crescent dalam 3 hari, tetapi tidak dapat menemukan jejaknya. Tidak ada jejak siapapun yang pernah melihatnya. Namun, Lan Suerwo bertindak sama cemasnya dengan Xia Yuanba dan mencari di seluruh kota bulan sabit bersamanya. Pada hari ini, dia benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya harus pergi ke Sekte Xiao. Setelah bertanya selama berhari-hari, tidak ada seorang pun di kota bulan sabit yang melihatnya. Ini sangat tidak biasa. Saya curiga dia diam-diam diculik oleh Sekte Xiao. Ini pada dasarnya adalah satu-satunya kemungkinan, kata Lan Suerwo dengan wajah dingin. Qin Wuyu menghela nafas dan berkata, oh, menurutku juga begitu. Tapi pertama, tidak ada bukti, dan kedua, sudah 3 atau 4 hari sejak dia menghancurkan Xiao Luo Cheng, dan Xiao Tianan sangat membencinya. Jika dalam miliknya tangan, itu seharusnya sudah lama sekali. Lan Suerwo menggigit bibirnya dan berkata dengan tegas, saya ingin melihat mayatnya hidup. Saya ingin melihat orang itu hidup. Jika dia masih hidup, kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan dia. Qin Wuyu tampak terkejut dan berkata, Yang Mulia, mengapa Anda sangat menghargai Yun Che ini? Belum lagi waktu Anda berhubungan dengannya hanya 1 hari. Bahkan dengan kualifikasi Anda, si biru Fen Juechen dari Istana Mendalam Angin hampir mendekati usianya, namun ia harus mengunggulinya hampir di 2 tingkatan. Selain Fen Juechen, ada banyak orang yang telah melampaui Yun Che di Istana Mendalam Angin Biru. Mengapa kau begitu gigih dengannya? Lan Suerwo menutup matanya sedikit. Melihatnya, dia berkata dengan pelan, aku memang mempertimbangkan Fen Juechen pada awalnya. Tapi, meskipun dia memberontak melawan klan surga yang terbakar, bagaimanapun juga, dia dilahirkan dalam klan surga yang terbakar dan merupakan putra kandung dari pemimpin sekte. Bahkan jika dia bergabung dengan keluarga kerajaan saya, dia akan tetap dikritik oleh orang lain. Selain itu, Anda paling tahu temperamennya. Dia pendiam, hampir tanpa emosi, dan sombong seperti serigala. Karena kesombongannya, bahkan klan surga terbakar memberontak, jadi bagaimana dia bisa bersedia melayani keluarga kerajaan? Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa mengendalikannya. Dan Yun Che, Tuan Istana Qin, yang menjangkau kesenjangan level yang sangat besar namun menghancurkan lawan dengan satu gerakan, pernahkah kamu mendengar tentang dia? Aku telah berlatih seni hati kaisar sejak aku masih kecil, dan aku yang terbaik dalam memata-matai dia. Hati, bahkan Fen Juechen tidak bisa lepas dari pandanganku, tapi menghadapi Yun Che, aku tidak bisa melihat menembusnya sama sekali. Saya pikir Istana Master Qin pasti memiliki perasaan yang sama ketika menghadapinya. Orang seperti itu, saya hanya melihatnya dalam hidup saya. Hal yang paling menakutkan adalah dia baru berusia 16 tahun. Qin Wuyu berkata, Yang Mulia benar, kotanya tidak terduga, dan yang saya lihat di matanya hanyalah saya tidak dapat mendeteksi apapun yang dia ingin saya lihat, apa dia tidak ingin aku melihatnya. Hanya saja orang seperti itu ditakdirkan untuk menjadi jauh lebih sulit dikendalikan daripada Fen Juexin. Tidak, ini berbeda. Lan Suerwo menggelengkan kepalanya, yang aku butuhkan bukanlah kontrol, saya hanya berharap dia bisa mewakili keluarga kerajaan dan membantu saya. Hari itu di jamuan makan, Xia Yuanba terluka, dan dia sangat marah di tempat. Dia tidak ragu-ragu untuk memberikan pukulan keras kepada orang yang menyakiti Xia Yuanba di depan umum. Ini cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang sangat mementingkan persahabatan.
Selama dia tulus padanya, dia akan memperlakukannya dengan tulus. Selain itu, dia sekarang seperti bebek dan tidak ada apa-apanya, lakukan. Tidak ada tempat untuk pergi. Setelah mengikutiku ke istana mendalam Blue Wind, semuanya akan beres. Dan sekarang, ini adalah kesempatan yang sempurna. Jika dia benar-benar berada di tangan Sekte Xiao dan masih hidup, dia pasti akan menyimpan ini dalam pikirannya jika dia diselamatkan. Pada saat itu, kebaikan pasti tidak akan ditolak. Meskipun dia telah mendengarkan berbagai alasan Lan Suerwo berkali-kali, Qin Wuyu masih tidak dapat sepenuhnya memahami dari mana rasa hormat dan kepercayaannya pada Yun Ce berasal. Bagaimanapun, meskipun penampilan Yun Ce sangat luar biasa, titik awalnya terlalu rendah. Pada usia 16 tahun, dia berada di tingkat pertama dari alam baru lahir, yang dianggap berada di tingkat atas di kota bulan sabit, tetapi pada tahap itu, dia tidak berarti apa-apa. Dan itu sangat dekat dengan waktu itu. Bagaimana dia bisa mencapai ketinggian yang diharapkan dalam waktu sesingkat itu? Mungkin, rahasia hati kaisar, miliknya lah yang merasakan sesuatu. Karena itu adalah keputusan yang mulia, tentu saja saya tidak akan keberatan. Jika yang mulia bersikeras, saya akan pergi ke cabang bersama yang mulia. Qin Wuyu berkata tanpa daya, meskipun dia tahu jika Yun Ce benar-benar jatuh ke dalam Sekte Xiao, di tangan, itu pasti lebih berbahaya daripada buruk. Tidak, yang terbaik adalah tidak ada hubungannya dengan istana mendalam bulan baru. Saya bisa pergi ke sana sendiri. Saya akan mengungkapkan identitas saya bila perlu. Qin Wuyu ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Titik, tanda pisah 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 tanda pisah. Yun Ce dan Xiao Zaihe telah berjalan selama 2/4 jam, dan mereka seharusnya meninggalkan sekte tersebut. Xiao Tianan terus memegang pil Kaisar Xuanlong yang berwarna merah bersinar di tangannya dan tidak berani melepaskannya sejenak pun. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, menamparkan keningnya, dan berkata, "Baik kau, cepat pergi ke rumah harta karun dan bawakan kotak yang terbuat dari pegunungan yang tertutup salju dan batu giok dingin." Xiao Baikao pergi sebagai tanggapan. Tidak lama kemudian, dia hampir berguling dan berlari kembali. Wajahnya pucat dan ketakutan, seolah-olah dia baru saja melihat setan di siang hari bolong. Dia tiba-tiba jatuh di depan Xiao Tianan, dan berkata dengan suara gemetar, "Sekte. Master Sekte, rumah harta karun kosong, kosong untuk apa?" Jantung Xiao Tianan berdetak kencang, dan dia tidak bisa bereaksi sepenuhnya untuk sesaat. Xiao Baikao menelan ludahnya dan berkata dengan susah payah, "Tidak ada apa-apa, di rumah harta karun, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa." Petik 2. Apa? Xiao Tianan terkejut. Dia kehilangan warna dan berdiri di sana sebentar, lalu bergegas menuju rumah harta karun seperti orang gila. Bab 97. Pintu terakhir rumah harta karun terbuka dengan suara gemuruh. Berdiri di depan pintu rumah harta karun, kepala Xiao Tianan hampir meledak dengan ledakan. Apa yang muncul di hadapannya adalah kehampaan. Rumah harta karun yang luasnya hampir 10.000 meter persegi ini begitu luas sehingga setiap sudutnya bisa terlihat dengan jelas. Semua bahan obat, harta karun, kristal berharga, batu giok berharga, dan bahkan keterampilan dan misteri misterius sekte tersebut, yang telah dikumpulkan sekte mereka selama ribuan tahun, semuanya lenyap sama sekali, sebersih seolah-olah baru saja tersapu badai, bukan bahkan sehelai rambut pun di kepala mereka tidak dapat melihat. Tubuh Xiao Tianan bergetar hebat, meskipun dia adalah pemimpin sebuah sekte dan memiliki pikiran yang sangat keras, dia hampir menjadi gila saat itu juga. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Di mana barang-barang di sini? Kemana mereka pergi? Kemana mereka pergi? Xiao Tianan meraih Xiao Baikao dan mengaum seperti singa yang marah jalan. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Xiao Baikao menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, wajahnya sangat ketakutan. Ketika dia tiba di sini sekarang dan membuka pintu ke rumah harta karun, dia jatuh ke tanah dengan ngeri, bahkan sekarang, tubuhnya masih bergerak-gerak hebat dan otaknya semakin bingung karena panik. Isi dari rumah harta karun ini adalah fondasi seluruh cabang dan sumber kehidupan seluruh sekte. Aku baru saja bertanya kepada penjaga bahwa hanya Huang Fuhe yang datang ke sini hari ini, dan dia tinggal di sana selama 2 jam penuh.
Petik 2. Huang Fu, dia. Xiao Tianan terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dengan wajah pucat. Mustahil, seharusnya bukan dia. Dia adalah tangan suci hati jahat, bagaimana mungkin dia? Saat ini, nama Yun Che sebagai tangan suci hati jahat dan miliknya keterampilan medis yang luar biasa telah meyakinkan mereka bahwa mereka hampir menganggapnya sebagai dewa. Sedemikian rupa, kemampuan aktingnya sangat bagus sehingga bahkan ketika Xiao Tianan menghadapi adegan seperti itu, dia secara tidak sadar masih tidak meragukannya. Karena bagaimana mungkin orang seperti dokter ajaib nomor 1 di dunia meremehkan sekte kecil seperti mereka? Tidak ada alasan untuk melakukan hal seperti itu. Selain itu, kekuatannya yang dalam hanya ada di alam baru lahir, dan dia tidak memiliki cincin luar angkasa. Dan bahkan cincin luar angkasa ungu tercanggih pun hanya bertahan beberapa ratus meter persegi. Bagaimana cara memindahkannya? Ambil seluruh harta karun ini. Sepertinya ada sesuatu yang tertulis di sana. Xiao Baikao menatap dinding tepat di depannya. Xiao Tianan menoleh, dan 3 garis rapi karakter besar terpantul di matanya. Tuan Xiao Tianan, saya akan menerima hal-hal yang telah Anda dan cucu saya Xiao Luocheng bayarkan tanpa kesopanan. Karena Anda memilih untuk memprovokasi saya, Anda harus membayar harga yang cukup. Tetapi demi kenyamanan Anda selama 2 hari ini, saya akan memberitahu Anda 2 rahasia. Yang pertama, cucu saya yang malang, Xiao Luocheng, benar-benar tidak berguna kali ini. Bahkan jika Huang Fuhe yang asli datang, jangan coba-coba menyelamatkannya. Yang kedua, pil naga Kaisar Suan itu palsu hahaha. Ada nama besar yang ditandatangani di bawah 3 baris kata tersebut. Paman Yun Che. Benar sekali, Yun Che langsung menandatangani namanya. Faktanya, jika dia tidak meninggalkan nama ini, Xiao Tianan tidak akan pernah bisa mengasosiasikannya dengan dia. Tapi dia tetap diam. Ini sombong, percaya diri dan sombong, dan bahkan lebih memalukan. Saya hanya ingin Anda tahu siapa yang menyebabkan Anda menderita seperti itu. Saya hanya ingin Anda tahu siapa yang telah Anda sakiti. Aku hanya tidak takut akan balas dendammu. Ingin balas dendam, jangan ragu untuk datang. Tubuh Xiao Tianan bergetar hebat, dan wajahnya menjadi sangat pucat dalam sekejap. Dia sangat marah sehingga gelombang darah terbalik melonjak dengan cepat, muncrat dari mulutnya, dan dia langsung jatuh ke belakang. Fondasi sekte yang berumur 1000 tahun telah musnah dalam semalam. Siapa yang bisa menahan pukulan seperti itu? Master Sekte, Xiao Baikao berteriak sedih dan buru-buru mendukung Xiao Tianan yang jatuh. Xiao Tianan tidak pingsan di tempat, tetapi wajahnya tidak berdarah, matanya menjadi tidak fokus, dan dia bergumam dengan suara serak, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Dia tidak melihatnya, dia melihat ke arah Yun Che, penampilannya, tetapi mengetahui bahwa dia hanyalah seorang anak laki-laki berusia 16 tahun. Tidak peduli apa, dia tidak dapat menghubungkan seorang anak laki-laki berusia 16 tahun dengan dokter ajaib yang telah tinggal di sekte tersebut selama 3 atau 4 hari. Bagaimana keterampilan dan wawasan medis yang luar biasa, temperamen seperti peri, dan mata yang seolah-olah melihat ke seluruh dunia, bisa dimiliki oleh seorang anak laki-laki berusia 16 tahun. Jika itu adalah penyamaran dari orang yang lemah di alam baru lahir, bagaimana mungkin dia tidak dapat melihat bahwa dia adalah orang yang kuat di alam mendalam duniawi. Dia bahkan tidak mengerti metode apa yang dia gunakan untuk mengeluarkan semua barang di rumah harta karun sebesar itu. Warisan keluarga selama ribuan tahun tiba-tiba musnah. Pukulan ini benar-benar menghancurkan pertahanan psikologisnya dan membuatnya merasa seperti berada dalam mimpi buruk. Dia tidak percaya bahwa semua ini benar. Hanya ada 3 kata yang tersisa di benaknya, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Yun Che, apakah orang yang melukai pemimpin sekte muda itu? Xiao Baikao membantu tubuh Xiao Tianan dan mengertakkan gigi dan berkata, Sekte Guru, tenanglah. Yang paling kita perlukan sekarang adalah tenang. Tampaknya Huang Fuhe kemungkinan besar adalah Yun Che yang menyamar. Dia telah merencanakan berhari-hari hanya untuk membalas dendam pada kita. Namun, dia seharusnya tidak bertindak terlalu jauh. Saat ini waktu, dia seharusnya baru saja meninggalkan sekte. Tidak lama kemudian kami membuka pintu, jadi kami tidak menyangka bahwa kami akan memasuki rumah harta karun begitu cepat. Jika Zai He bersamanya, dia harus segera menggunakan transmisi pesan untuk memberitahu Zai He dan memintanya untuk segera menangkap Yun Che. Maka semua barang di rumah harta karun dapat dipulihkan.
Kata-kata Xiao Baikao membuat Xiao Tianan terbangun dari mimpinya. Dia dengan cepat mengeluarkan catatan transmisi dan mengunci transmisi Xiao Zaihe tanda. Seperti yang diperkirakan Xiao Baikao, Yunce dan Xiao Zaihe memang baru saja meninggalkan sekte tidak jauh dari situ. Tapi ketika dia sampai di sini, Yunce berhenti dan berkata kepada Xiao Zaihe dengan tenang, "Oke, tidak perlu mengirimku pergi. Tunggu saja di sini, aku akan pergi ke kamar dagang Black Moon sendirian." Xiao Zaihe dia tertegun dan berkata dalam kebingungan, "Tapi, jalan masih panjang untuk mencapai persekutuan pedagang bulan hitam. Pemimpin sekte telah berulang kali mengatakan padaku untuk melindungi keselamatan seniorku." Yunce mendengus tidak sabar. "Sebelum saya pergi ke kamar dagang Black Moon, ada beberapa urusan pribadi yang harus saya urus. Saya tidak perlu diikuti. Anda cukup menunggu di sini." Melihat ekspresi tidak senang pada dokter ajaib wajahnya, jantung Xiao Zaihe berdetak kencang. Dia masih berani bertahan dan berkata dengan cepat, "Karena ini perintah senior, junior sedang menunggu di sini." Pada saat ini, dia merasakan sedikit fluktuasi kekuatan datang dari batu transmisi suaranya. Untuk mencapai transmisi suara jarak jauh, Anda perlu menggunakan not transmisi setiap saat. Ada susunan transmisi suara kecil yang tersembunyi di catatan transmisi suara, jadi bahkan tingkat terendah dengan jarak transmisi suara kurang dari 10 mil pun sangatlah mahal. Harga simbol transmisi suara bermutu tinggi yang dapat mencapai ribuan mil sangatlah mahal. Oleh karena itu, kecuali jika itu adalah sesuatu yang penting, seseorang pada umumnya tidak akan mau menggunakan jimat transmisi. Xiao Zaihe dengan cepat mengeluarkan giok transmisi suara, dan tiba-tiba, raungan dari Xiao Tianan ditransmisikan ke dalam pikirannya, yang membuatnya pucat sesaat, dan dia bahkan berteriak, "Apa?" Awalnya, menurut Yunce, rencananya, operasi balas dendam dan pencarian terhadap cabang Xiao Sekte ini, seharusnya berjalan tanpa celah dan sangat mudah. Tahap awal dan pertengahan juga berjalan sangat lancar. Menurut rencananya, hari ini adalah akhirnya. Dia diminta untuk dikeluarkan dari sekte oleh orang yang tidak terlalu penting dari sekte Xiao, dan kemudian dia menemukan alasan untuk pergi sendiri, dan kemudian melarikan diri, pergi sekte Xiao tidak bisa ditemukan. Setelah itu, dia akan menyebarkan berita secara luas bahwa sekte Xiao telah memperoleh pil naga misterius raja. Dengan cara ini, ribuan mil di sekitarnya akan diperingatkan, dan banyak orang yang mendambakan pil naga misterius raja ini akan datang ke pintu. Seluruh sekte akan terjebak dalam kesulitan dan panas yang mengerikan. Tanpa kedamaian siang dan malam, tidak ada yang memiliki energi untuk membalas dendam padanya. Namun, betapapun pintarnya seseorang, mustahil bisa memprediksi dengan jelas apa yang akan dilakukan seseorang selanjutnya. Misalnya, Yunce tidak menyangka bahwa Xiao Tianan akan benar-benar meminta Xiao Baikao pergi ke rumah harta karun karena hal kecil yang tiba-tiba terlintas di benaknya setelah dia pergi dalam waktu singkat. Saat Xiao Zaihe mengeluarkannya batu transmisi suara, Yunce mengerutkan kening, samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Ketika dia melihat perubahan drastis pada wajah dan mata Xiao Zaihe, dia tahu bahwa rumah harta karun itu telah terungkap sebelum waktunya. Saat dia mengerutkan kening, dia tiba-tiba mengutuk dalam hatinya, "Sialan. Ini tidak ilmiah. Bagaimana bisa begitu cepat? Secara teori, kita hanya akan mengetahuinya besok." Yunce tidak lari, tapi ekspresinya tetap tidak berubah dan dia berjalan ke depan dengan mantap, berdoa agar dia hanya berpikir berlebihan dan reaksi Xiao Zaihe adalah karena hal lain. Namun untungnya hal itu tidak terjadi, aura pembunuh yang menggigit tiba-tiba datang dari belakangnya. "Yunce, itu kamu bajingan kecil. Berikan hidupmu." Yunce berhenti sejenak, lalu bergegas maju secepat mungkin tanpa berpikir. Meskipun Xiao Zaihe sudah berteriak, hatinya masih sangat gelisah dan tidak dapat menghubungkan dokter ajaib di depannya dengan Yunce. Tapi gerakan gila Yunce segera membuat Xiao Zaihe tidak lagi ragu, dan dengan niat membunuh Lingran, dia mengejarnya seperti angin kencang. Jasmine, tingkat kultivasi seperti apa yang dimiliki orang ini? Level 1 dari alam mendalam spiritual. Gelombang, Akeong tanda pagar persen. Menurut Anda, apa kemungkinan saya melarikan diri darinya? Di sana adalah jarak 2 antara kamu dan dia. Di alam besar, jika aku tidak mengambil tindakan, kemungkinan kamu melarikan diri adalah 0. Jika aku mengambil tindakan, dia akan mati. Tetapi bahkan jika kamu menghabiskan seluruh darahmu,
aku akan tetap mati 90%. Suara Jasmine pelan, petik 2 petik 2. Yun Ce menyapa 18 generasi leluhur Xiao Tianan di dalam hatinya. Kamu baru saja mendapatkan pil naga Wang. Xuan, jadi alih-alih bermain-main dengan Xiao Baikao dan mempelajarinya, kamu malah terburu-buru untuk pergi ke rumah harta karun adikmu. Bajingan kecil, mari kita lihat kemana kamu berlari. Suara seram Xiao Zaihe datang dari belakang. Dia berada di alam Lingxuan. Sangat mudah untuk menyusulnya di alam baru lahir. Hanya butuh beberapa napas. Jarak antara mereka telah diperpendek lebih dari setengahnya, dan hanya perlu beberapa tarikan napas untuk mengejar ketinggalan. Pada saat ini, Yun Ce benar-benar tenang. Dia menyentuh tangan kanannya dengan tangan kirinya, dan sebuah bola logam gelap dan berat dipegang di tangannya. Dia dengan hati-hati menghancurkan kulit terluarnya dengan kekuatannya yang dalam, dan kemudian tiba-tiba berbalik dan melemparkannya ke belakangnya. Mengejutkan, guntur yang menggelegar. Tiba-tiba sebuah bola besi terbang ke arah Anda dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan menamparnya dengan jijik. Tapi Xiao Zaihe berbeda. Dia adalah seseorang yang mengetahui guntur dan telah melihat kekuatannya dengan matanya sendiri. Ketika pupil matanya menyusut, tubuhnya tiba-tiba menjadi kerdil, dan dia menghindarinya dengan postur yang sangat tidak sedap dipandang, lalu memeluknya dengan kedua tangan, kepala dan dengan cepat jatuh ke tanah. Ledakan, guntur yang menggemparkan langit itu mendarat dan meledak dengan dentuman yang keras, menimbulkan pasir dan debu ke seluruh langit dengan suara gemuruh yang menggelegar. Di bawah pasir dan debu tersebut terdapat lubang besar berdiameter 4 hingga 5 kaki dan asap hitam pekat. Yun Ce berbalik dan dikejutkan oleh kekuatan yang menakjubkan, lalu dia memegang guntur pengguncang langit kedua di tangannya tanpa ragu-ragu. Bab 98, kamu bajingan kecil, beraninya kamu mencuri harta paling berharga sekte saya. Petik 2, Xiao Zaihe bangkit dari tanah dengan sikap agak malu, meraung marah, dan kemudian mengejar Yun Ce lagi, menutup jarak di antara mereka lagi dalam sekejap, sebuah mata. Yun Ce memiringkan kepalanya, dan dengan sedikit kekuatan di tangannya, dia melemparkan petir kedua ke belakang. Kali ini, dia tidak lagi memukul wajah Xiao Zaihe, tetapi melemparkannya ke tanah di depannya. Melihat petir jatuh di depannya, Xiao Zaihe benar-benar ketakutan, berhenti panik, terbang mundur dan jatuh. Ledakan, gelombang udara yang membakar melanda dari belakang, menyebabkan Yun Ce tersandung dan hampir terjatuh. Jarak antara keduanya untuk sementara melebar, tapi itu hanya sementara. Petir hanya bisa memberinya waktu beberapa saat. Petir ketiga tersangkut di tangannya, dia harus bergegas ke kota secepat mungkin. Hanya dengan memasuki kota dia bisa memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Kamu bajingan, totalnya hanya ada 6 Thunderbolt. Saat kamu menggunakan Thunderbolt, mari kita lihat di mana lagi kamu bisa melarikan diri. Xiao Zaihe mengejarnya, tapi dia sudah mengertakkan gigi karena kesal. Guntur yang mengguncang langit adalah senjata panas yang dibuat oleh sekte senjata dari sekte Xiao. Senjata ini sangat kuat, bahkan dengan budidayanya di alam Lingxuan, serangan langsung akan mengakibatkan kematian atau cedera. Guntur yang mengguncang langit ini adalah senjata penyelamat hidup yang hanya dimiliki oleh para tetua sekte cabang. Sekarang mereka tidak hanya berada di tangan Yun Ce, tetapi mereka juga digunakan olehnya dengan tidak bermoral pada dirinya sendiri. Untungnya, kekuatan lawannya sangat rendah, dan dia dapat dengan mudah menghindari petir yang dilemparnya. Jika tidak, dia mungkin harus menjawab di sini hari ini. Apa yang diteriakkan Xiao Zaihe juga merupakan hal yang dikhawatirkan oleh Yun Ce. Memang hanya ada 6 petir, dan 6 petir ini hanya dapat memberinya waktu kurang dari 2 menit, yang tidak cukup waktu baginya untuk bergegas ke kota. Harus memikirkan cara lain. Yun Ce memegang petir di tangannya, detak jantungnya berdebar kencang, dan alisnya menegang. Dia telah mengalami terlalu banyak pengejaran, dan ada banyak pengejaran yang 100 kali lebih berbahaya dari yang ini. Kebanyakan dari mereka melarikan diri olehnya menggunakan kekuatan beracun dari mutiara racun langit. Tapi sekarang kekuatan beracun dari racun langit mutiara telah menghilang. Xingyin setelah kehabisan rumput, akan semakin mustahil untuk berjuang keras. Maka satu-satunya hal yang bisa dipinjam adalah Yun Ce menarik napas sedikit dan mulai dengan cepat menyisir bahan obat yang diperoleh dari rumah harta karun sekte Xiao, mencari hal-hal yang sangat beracun yang dapat diformulasikan agar dapat bekerja dengan cepat. Pada saat ini,
Sosok gadis anggun dan anggun tiba-tiba muncul di hadapannya. Gadis itu mengenakan pakaian salju. Meskipun dia jauh, dia bisa dengan jelas merasakan keagungan dan keanggunan datang ke arahnya. Meski dia terlalu jauh untuk melihat wajah gadis itu dengan jelas, namanya tetap muncul di hati Yun Ce seketika, karena di kota bulan sabit ini, hanya ada satu gadis yang memberinya perasaan seperti itu. Itu Lan Suerwo. Kenapa dia ada di sini? Ini jelas merupakan tempat yang hanya akan dilewati orang ketika menuju ke Sekte Xiao. Mungkinkah itu? Pada saat ini, Yun Ce tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak dan dengan cepat menghilangkan penyamaran di wajahnya, sementara pada saat yang sama petir menyambar punggungnya. Terjadi ledakan yang keras, dan tubuh Xiao Zaihe, yang dia hindari tepat waktu, terpaksa mundur puluhan langkah setelah ledakan tersebut. Saat Yun Ce bergegas maju, dia berteriak kepada gadis yang semakin dekat, kakak senior Suerwo. Alasan mengapa Lan Suerwo ada di sini adalah karena dia ingin pergi ke Sekte Xiao untuk memastikan apakah Yun Ce ada di sana. Ledakan yang mengguncang bumi membuatnya terdiam sejenak. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Yun Ce berlari ke arahnya. Yun Ce, Lan Suerwo bergumam, dan kemudian kilatan kejutan muncul di matanya. Tidak peduli apa, dia masih hidup. Ini adalah hasil yang paling ingin dia lihat ketika dia datang ke Xiao Sek hari ini. Tapi segera, dia melihat Xiao Zaihe mengejarnya dari belakang. Bajingan kecil, mari kita lihat kemana kamu lari. Mari kita lihat apakah aku mematahkan kakimu atau menghancurkan anggota tubuhmu nanti. Meskipun Xiao Zaihe tidak terluka oleh Thunderbolt, dia terkena 3 Thunderbolt berturut-turut, sehingga dia sudah terluka acak-acakan dan tertutup debu, dan aumannya jelas-jelas marah. Lan Suerwo langsung mengerti apa yang telah terjadi. Dia mengerutkan kening dan tanpa waktu untuk memikirkannya, dia berteriak dengan mendesak, "Saudara muda Yun, cepat datang padaku." Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya, dan di punggung tangannya, tiba-tiba kilatan cahaya muncul. Tanda seputih salju muncul, Xiao Xue, keluar. Saat dia berteriak pelan, tanda di punggung tangannya bersinar terang, dan dengan tangisan panjang dan tajam yang terdengar seperti datang dari langit, patung salju raksasa muncul di cahaya putih. Di depannya, binatang roh terkontrak. Melihat elang putih raksasa yang tiba-tiba muncul di samping Lan Suerwo, Yun Ce merasa terkejut sekaligus terkejut. Dia mengertakkan gigi dan membuat langkahnya sedikit lebih cepat, menuju ke dalam arah Lan Suerwo. Mengulurkan tangannya, Lan Suerwo melompat ke belakang patung salju raksasa. Tangannya yang ramping dan bersalju meraih telapak tangan Yun Ce yang terulur dan menariknya ke belakang patung salju. Patung salju raksasa itu melebarkan sayapnya dan membubung ke langit di tengah suara gemuruh yang panjang, seperti petir, melesat langsung ke langit, dan dalam sekejap berubah menjadi titik hitam di langit jauh. Krisis yang mengancam nyawa diselesaikan dengan cara yang tidak pernah dia duga. Patung salju itu terbang sangat cepat, angin menderu di telinganya, dan angin dingin yang menerpa dadanya membuatnya tercekik dalam waktu yang lama. Baru setelah patung salju itu terbang dengan cukup lancar, dia akhirnya terbiasa, menghela nafas panjang, dan membuka matanya, melihat Lan Suerwo duduk menyamping di depannya, menatapnya dengan senyuman tapi bukan senyuman. Baru pada saat itulah Yun Ce teringat bahwa dia masih mengenakan jubah yang sangat canggung itu, namun ekspresinya tetap tidak berubah saat dia berkata sambil tersenyum, "Kakak senior, apakah kamu tiba-tiba menyadari bahwa betapapun kasarnya pakaian itu, baunya sangat harum di tubuhmu?" "Aku." Lan Suerwo terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak, senyumnya seindah 100 bunga bermekaran. Saudara muda Yunlah yang baru saja hampir kehilangan nyawanya, tetapi sekarang dia masih tidak lupa memuji dirinya sendiri dengan serius. "Ya, aku hampir kehilangan nyawaku sekarang." Yun Ce mengelus keningnya sedikit, agak ketakutan. Jika Lan Suerwo tidak tiba-tiba muncul, kemungkinan dia melarikan diri memang sangat rendah. Karena area di depan Sekte Xiao benar-benar kosong, begitu kosong hingga saat dia melarikan diri barusan, dia merasa seperti hendak menangis tanpa air mata. "Omong-omong, kakak senior, kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu punya sesuatu untuk pergi ke Sekte Xiao?" tanya Yun Ce. "Ya." Lan Suerwo mengangguk ringan. Matanya yang seperti permata menatap Yun Ce beberapa kali, dan setelah memastikan bahwa dia tidak mengalami trauma sama sekali, ekspresi wajahnya benar-benar rileks, dan matanya menjadi lebih lembut. Kamu tiba-tiba menghilang 3 hari yang lalu, dan Yuanba dan aku mencarimu ke seluruh kota tetapi tidak dapat menemukanmu. Kemudian,
Aku berpikir bahwa kamu mungkin telah diculik secara diam-diam oleh Sekte Xiao, jadi aku datang. Yun Ce membeku, sesaat, dan jantungnya berdebar kencang. Aku merasakan sentuhan yang tak dapat dijelaskan dan terdiam sesaat. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara setenang mungkin, cabang Sekte Xiao adalah sekte terbesar di kota Bulan Sabit. Kamu, seorang gadis, datang sendirian. Tidakkah kamu menyangka betapa berbahayanya itu? Kami baru mengenalmu beberapa hari, mengapa kamu begitu baik padaku? Lan Suerwo tersenyum dan berkata dengan lembut, aku sudah mengatakannya sebelumnya, karena aku adalah kakak perempuanmu. Yun Ce, petik 2, Lan Suerwo telah berjanji bahwa keluarganya akan mengirimnya dengan selamat ke kota Kekaisaran Blue Wind dalam waktu 10 hari untuk menghindari bencana di Sekte Xiao, tetapi dia selalu curiga. Setelah mengalami begitu banyak hal, dia tidak akan pernah percaya bahwa seseorang akan begitu baik kepada seseorang yang tidak dia kenal dengan baik tanpa alasan, dan bahkan akan mengambil risiko besar yang mungkin membahayakan nyawanya. Sekarang, Lan Suerwo datang ke Sekte Xiao sendirian untuk menemukannya dan menyelamatkannya dari bahaya. Ini membuat satu-satunya kemungkinan yang terpikirkan oleh Yun Ce menjadi semakin pasti. Kakak perempuan senior Suerwo di depanku, pasti jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Selamat tinggal kegilaan. Selain alasan ini, dia tidak dapat memikirkan alasan lain mengapa seorang gadis dapat melakukan ini kepada pria yang tidak memiliki latar belakang keluarga, tidak memiliki sumber keuangan, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kekuatan, dan bertemu secara kebetulan. Saudara muda Yun, apakah kamu diculik ke Sekte Xiao akhir-akhir ini? Lalu bagaimana kamu bisa melarikan diri? Setelah melihat pakaian Yun Ce, mata indah Lan Suerwo menunjukkan senyuman, itu benar. Bukankah begitu, bahwa dia mengenakan pakaian seorang pelayan dan kemudian menyelinap keluar tanpa memberitahu siapapun? Petik 2, iya, itu saja, tapi aku tidak diculik oleh Sekte Xiao, aku masuk sendiri. Yun Ce tersenyum bangga, tapi tidak menjelaskan banyak. Sebaliknya, dia mengubah topik dan berkata, kakak senior, kamu sebenarnya memiliki binatang misterius yang dikontrak. Dan tampaknya itu adalah binatang misterius tingkat tinggi. Melihat itu Yun Ce jelas tidak mau sebutkan itu. Lan Suerwo tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut tentang apa yang terjadi di Sekte Xiao akhir-akhir ini, dan mengikuti kata-katanya, namanya adalah Xiao Xue. Itu adalah patung salju raksasa dari binatang misterius yang sesungguhnya. Patung itu dilatih oleh tuanku. Saat sudah besar nanti, biarkan ia menjadi binatang misterius terkontrakku. Meskipun Xiao Xue terlihat besar dan besar, kemampuannya mengendalikan udara sangat kuat dan dia bisa terbang dengan sangat cepat. Ngomong-ngomong, kakak muda Yun, di mana apakah kamu ingin pergi selanjutnya? Yun, tanda tanya, Ce terdiam, dan kemudian berkata perlahan, aku memberi hadiah besar kepada Sekte Xiao. Mereka pasti mencariku di seluruh kota sekarang, jadi istana mendalam bulan baru, dan bahkan seluruh kota bulan baru, tidak bisa kembali. Selanjutnya, aku tidak tahu kemana harus pergi, atau kemanapun di luar kota bulan baru. Pada saat ini, Yun Ce tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di angin masuk telinganya. Intuisinya terlalu tajam dan dia hampir tanpa sadar menoleh ke belakang. Sekilas saya melihat ada titik hitam mendekat dengan sangat cepat, 1000 meter jauhnya. Apa itu? Hanya butuh beberapa napas dari penemuan Yun Ce hingga saat dia berbicara. Dalam waktu yang sangat singkat ini, titik hitam di pandangannya telah berubah menjadi bayangan hitam buram, yang menunjukkan betapa cepatnya itu, ketakutan. Lan Suerwo berbalik dengan cepat, matanya menyipit, dan kemudian dia berseru, itu adalah Storm Eagle, binatang misterius tertinggi yang dibesarkan oleh Xiao Sek. Apa? Yun Ce tiba-tiba mengerutkan kening. Dan itu sangat cepat. Lan Suerwo juga memiliki ekspresi panik di wajahnya, karena dia tahu betul bahwa kecepatan terbang Storm Eagle tidak kalah dengan miliknya. Patung salju raksasa bahkan jauh melampauinya dalam hal daya tahan. Tapi jika dia tahu apa yang telah dilakukan Yun Ce di Sekte Xiao, dia tidak akan bertanya. Xiao Xue, ayo pergi. Dia berteriak pelan, dan elang salju raksasa di bawah tubuhnya mengepakkan sayapnya dengan keras, dan tiba-tiba berakselerasi, memunculkan bayangan putih panjang dan menembak langsung ke utara, sementara bayangan hitam di belakangnya tidak bergerak sama sekali. Tidak lambat, tergantung erat dari belakang.
Bab 99, Elang raksasa putih dan elang raksasa hitam terbang melintasi langit seperti kilat putih dan hitam, menarik banyak orang yang lewat di bawah untuk berhenti dan menonton, dan mereka semua menebak binatang misterius tingkat lanjut seperti apa mereka. Namun segera, elang dan elang itu terbang semakin jauh, semakin tinggi, dan segera menghilang sepenuhnya di atas awan. Xiao Xue, sedikit lebih tinggi. Petik 2, patung salju raksasa itu ditutupi warna putih. Lan Suerwo berharap setelah terbang di atas awan, ia dapat menyembunyikan sosoknya dengan bantuan awan putih. Tapi Yunce tahu betul bahwa jika yang dikejar di belakang adalah jenis binatang terbang misterius lainnya, ini mungkin efektif. Namun, ada elang di belakangnya. Elang adalah penguasa sebenarnya dari ketinggian. Di ketinggian tinggi alam, tidak ada yang bisa lolos. Mata elang, patung salju raksasa itu terbang semakin tinggi, melewati awan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi Storm Eagle di belakang mereka masih mengejar mereka. Elang salju raksasa dapat terbang sangat tinggi, cukup untuk mengendalikan ketinggian 5.000 meter, namun dari segi ketinggian terbangnya jauh dari sebanding dengan elang. Elang dewasa biasa bisa terbang hingga ketinggian 10.000 meter, apalagi Storm Eagle setingkat Lingxuan. Untungnya, dari segi kecepatan terbang, elang salju raksasa tidak lebih lemah dari elang badai. Meski mengejar di belakangnya, ia selalu menjaga jarak yang sama. Elang salju raksasa tidak dapat membuang elang badai, dan elang badai tidak dapat mengejar elang salju raksasa untuk sementara waktu. Namun, level elang salju raksasa lebih rendah daripada elang badai, dan daya tahannya secara alami jauh lebih rendah. Keadaan ini tidak dapat dipertahankan lama-lama. Hanya masalah waktu sebelum elang badai bisa menyusul raksasa itu, elang salju. Sejauh yang saya tahu, Storm Eagle ini ditangkap hidup-hidup oleh Sekte Xiao beberapa tahun yang lalu. Tampaknya ia belum sepenuhnya dijinakkan, dan ia bukan monster terkontrak. Jika dilepaskan, akan ada risiko melarikan diri. Jadi jika itu bukan sesuatu yang besar, mereka tidak akan melepaskan Storm Eagle ini sama sekali. Junior Brother Yun, apa yang sebenarnya kamu lakukan pada Sekte Xiao? Lan Suerwo berkata dengan gugup, sambil memegang erat bulu-bulu itu, elang salju raksasa. Angin di telinganya menderu seperti guntur. Menghadapi pertanyaan Lan Suerwo, Yunce ragu-ragu dan berkata dengan jujur, kamu mungkin tidak percaya jika aku memberitahumu. Aku benar-benar menghancurkan Xiao Luocheng dan menyebabkan mereka kehilangan 60 tahun dengan sia-sia. 10.000 koin misterius ungu. Yunce terdiam, namun masih memilih penjelasan yang dapat diterima. Mereka juga menghancurkan sepenuhnya rumah harta karun sekte mereka. Lan Suerwo berkata dengan mata yang indah. Dengan mata lebar dan bibir lebar, dia melihat padanya dengan tatapan kosong, seolah-olah dia sedang melihat monster. Aku bersumpah demi penampilanku, ini semua benar, kata Yunce tak berdaya. Petik 2. Lan Suerwo terdiam untuk waktu yang lama. Dia tidak meragukan perkataan Yunce, dia yakin berdasarkan apa yang dia lihat dari temperamen Yunce, dia tidak akan pernah menipunya dengan kata-kata konyol seperti itu saat ini. Dan justru karena dia yakin, dia merasa sangat ngeri. Apa yang mengejutkan adalah bahwa Yunce, seorang pemuda di tingkat pertama dari alam mendalam yang baru lahir, seorang diri dapat membawa kekacauan seperti itu ke sekte terbesar di kota bulan baru. Hal yang mengejutkan adalah, penghancuran kota Xiaoluo dan hilangnya 600.000 koin Zixuan sudah menjadi kebencian yang mendalam, dan penghancuran rumah harta karun sekte, ini lebih dari sekedar kebencian yang mendalam. Kebencian semacam ini cukup untuk bertahan selama ribuan generasi sekte ini. Jika cabang Xiao sekte tidak melakukan upaya apapun untuk memotong Yunce kali ini, bahkan dia tidak akan mampu menahannya. Tidak heran Xiao Sek bahkan melepaskan Storm Eagle untuk memburunya. Lan Suerwo masih memikirkan apakah akan menghentikan pelariannya yang tidak perlu dan mengungkapkan identitasnya, yang akan cukup untuk menjaga keamanan Yunce. Tapi setelah mendengar apa yang dikatakan Yunce, dia benar-benar melepaskan ide ini. Berdasarkan apa yang telah dilakukan Yunce, jika dia jatuh ke tangan Sekte Xiao, apalagi dia, bahkan jika dia memindahkan ayahnya keluar, mustahil untuk menyelamatkannya. Melihat reaksi Lan Suerwo, Yunce merasa sedikit bersalah dan berkata, kakak senior Suerwo, aku minta maaf, aku telah menimbulkan masalah untukmu. Lan Suerwo menggelengkan kepalanya dengan lembut, ini adalah pilihanku sendiri, tidak ada yang seperti itu, hal seperti disakiti atau tidak.
Dia tersenyum lembut dan berkata dengan nyaman, lagi pula, kakak perempuan senior harus melindungi adik laki-laki kita yang cantik, itulah yang harus kita lakukan. Masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa kita akan terlibat sekarang. Dan kita mungkin tidak bisa melarikan diri. Mungkin mereka akan mengejar sebentar. Saya tidak akan mengejar waktu lagi. Mungkin juga, elang badai itu tiba-tiba menjadi tidak patuh dan terbang ke arah lain. Mungkin saja, Xiao Xue terbang lebih cepat. Setelah mendengarkan kata-kata Lan Suerwo, ekspresi Yun Ce berubah. Sedikit kerumitan muncul. Ketika Lan Suerwo mengucapkan kata-kata ini, dia tidak melihat sedikit pun penyesalan, kepalsuan, atau kenajisan dari kedalaman matanya, tidak ada satupun jejak pun. Dia tidak ingin berhutang apapun kepada siapapun, tetapi kali ini, dia berhutang banyak. Yang aku berhutang adalah anugerah penyelamatan nyawa, atau mungkin semacam emosi. Ngomong-ngomong, saudara muda Yun, bagaimana kamu bisa masuk ke Sekte Xiao? Dan bagaimana kamu membawa Sekte Xiao ke dalam masalah seperti itu? Bisakah kamu memberitahuku? Lan Suerwo pasti sangat gugup saat ini, tetapi ketika dia berbicara, matanya mengungkapkan rasa ingin tahu yang paling murni, yang membuat Yun Ce, yang ingin menyembunyikan semua ini, tidak dapat menolak. Dia berpikir sejenak dan mengatakan kepadanya, dahulu kala, saya memiliki seorang master. Saya belajar beberapa keterampilan medis darinya, termasuk seni penyamaran. Xiao Luocheng terluka parah oleh saya, dan sekte tersebut pasti sedang mencarinya, dokter di seluruh kota. Jadi aku berpura-pura menjadi dokter paruh baya dan menyelinap ke Sekte Xiao. Yun Ce secara alami sangat fasih, dan dengan jelas memberitahu Lan Suerwo apa yang terjadi di Sekte Xiao beberapa waktu lalu, beberapa hari. Tentu saja, dia tidak menyebutkan hal-hal yang tidak dapat diketahui orang lain, seperti Wang Xuan Longdan. Seluruh prosesnya tidak diragukan lagi luar biasa. Lan Suerwo, yang mendengarkan secara langsung, terkadang membuka bibir merah mudanya, terkadang menutup mulutnya dan tersenyum, dan terkadang wajahnya penuh dengan keterkejutan, terutama ketika dia mendengar bahwa dia dikira sebagai orang yang tiada taranya, dokter ajaib, dan Xiao Luocheng bersujud. Ketika berbicara tentang kakeknya, dia tertawa terbahak-bahak, dengan air mata mengalir dari matanya. Selama seluruh proses, dia sepertinya lupa bahwa dia dalam bahaya. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu. Langit menjadi gelap. 2 jam, ratusan mil berlalu dalam suara siulan. Telinga Yun Ce dan Lan Suerwo hampir tuli. Mereka tidak lagi mengetahuinya sekarang. Tidak peduli di mana aku berada, saya melihat ke belakang berkali-kali, dan saya masih dapat melihat dengan jelas bayangan elang raksasa hitam setiap saat. Ups, kita hampir menyusul. Xiao Xue, melaju lebih cepat, Xiao Xue. Yun Ce berbalik dan melihat Storm Eagle di belakangnya telah menyempit dari jarak 1000 meter menjadi kurang dari 300 meter. Duduk di belakang patung salju raksasa, Yun Ce dapat dengan jelas merasakan kejang di tubuhnya, terbang dengan kekuatan penuh selama 2 jam, yaitu 4 jam, yang hampir merupakan keajaiban bagi binatang buas sejati. Jika itu bukan monster misterius yang dikontrak Lan Suerwo dan benar-benar setia kepada Lan Suerwo, mustahil untuk bertahan sampai titik ini. Keunggulan tingkat Storm Eagle terungkap dengan jelas saat ini. Kecepatan terbangnya hampir tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, dan seruan elang sesekali begitu kuat hingga bergema di seluruh dunia. Kakak senior, tidak perlu memaksanya lagi. Kekuatannya sudah melebihi batas. Jika terus berlanjut, umur panjangnya akan langsung rusak. Petik 2. Sebagai pemilik patung salju raksasa, Lan Suerwo mengetahui kondisinya saat ini lebih baik daripada Yun Ce. Dia menggigit bibirnya dan mengepalkan tangannya dengan kuat. Kejang tubuh patung salju raksasa itu menjadi semakin parah, bahkan posturnya tidak lagi stabil, menjadi gemetar, dan kecepatannya menjadi semakin lambat. Storm Eagle di belakang mereka semakin dekat dan dekat. Pada saat ini, suara ganas datang dari belakang mereka, "Kamu bajingan kecil, kamu membuatku mengejarmu begitu lama. Kali ini, biarkan aku melihat kemana kamu akan lari." Yun Ce tiba-tiba berbalik, hanya untuk menyadari bahwa Storm Eagle sebenarnya telah menyusul dalam jarak 100 meter. Dia dapat dengan jelas melihat seluruh gambar Storm Eagle, serta sosok yang berdiri di punggungnya. Itu jelas-jelas adalah Xiao Zaihe. Kakak senior, biarkan Xiao Xue segera terbang. Kita harus melakukan pekerjaan dengan baik. Yun Ce tiba-tiba berhenti di tengah kata-katanya, karena perasaan yang sangat berbahaya datang dari belakangnya pada saat itu.
dan dia hampir berbalik seperti kilat. Dia melihat sekilas senjata berbentuk aneh yang dipegang oleh Xiao Zaihe di belakang Storm Eagle. Itu, senjata api beracun. Xiao Zaihe sebenarnya memiliki senjata api beracun di tubuhnya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia melihat lidah api tiba-tiba keluar dari senjata api beracun itu. Dalam sekejap, aura mematikan dan berbahaya terbang ke arah Yun Ce dengan kecepatan lebih cepat dari suara. Gangguan aliran udara yang keras, itu membelok sedikit dan terbang langsung menuju dada Lan Suerwo. Kakak, hati-hati. Melihat ke belakang, Lan Suerwo sama sekali tidak merasakan bahaya fatal yang mendekat. Ketika dia akhirnya menyadarinya, sudah terlambat untuk bereaksi. Di pupil matanya yang membesar, sesuatu yang gelap muncul. Itu mendekat dan mendekat, lalu, benda itu dihadang dengan kuat oleh tubuh terbang Yun Ce. Uff! Sebuah lubang besar terbuka di bahu kiri Yun Ce, dan darah berceceran. Meskipun dia menghindari titik vital, dia masih meremehkan kekuatan senjata api beracun. Saat dia terkena senjata api beracun, dia hampir mendengar tawa ganas dari Dewa Kematian. Yun, saudara muda Yun, tubuh Lan Suerwo membeku di sana. Baru setelah dia melihat bahu Yun Ce yang tiba-tiba ternoda merah oleh darah, dia berteriak ngeri dan buru-buru mengangkatnya saat dia perlahan jatuh. Tubuh kakak senior, dia dapat menahan rasa sakit yang parah dari lukanya, tetapi kekacauan mental yang disebabkan oleh luka parah itu membuatnya merasa tak tertahankan. Dia tampak pucat, menggigit ujung lidahnya, dan berkata dengan susah payah, "Itu senjata api beracun itu sangat beracun. Jika kamu tertembak, kamu akan mati. Pegang aku, lompat ke bawah, lompat ke bawah. Mungkin kamu akan mati, tapi jika kamu jangan lompat, kamu pasti mati." Beracun. Petik 2. Melihat bahu Yun Ce yang berdarah, hati Lan Suerwo mulai bergetar hebat. Dengan kabut di matanya, dia mengangguk, lalu memeluk erat tubuh Yun Ce. "Oke, ayo lompat ke bawah." Pada saat ini, menghadap Yun Ce yang menghalanginya dengan nyawanya, meski dia menghadap ribuan meter. Jauh di langit, dia masih memilih untuk mengikuti secara membabi buta. Dia memeluk Yun Ce, berdiri di belakang patung salju raksasa, melihat ke tempat luas di bawah, dan berkata dengan lembut, "Xiao Xue, terima kasih atas kerja kerasmu. Kembalilah dan istirahatlah yang baik." Setelah itu suara jatuh, tanda di punggung tangannya berkilat, dan patung salju raksasa itu berkilat. Patung salju itu menjerit panjang, dan tubuh besarnya menghilang dalam cahaya putih. Mayat Yun Ce dan Lan Suerwo juga jatuh lurus ke bawah, jatuh ke tempat yang tidak diketahui di bawah. Crescent City hanyalah sebuah transisi, karena terlalu mendadak untuk pergi dari kota Liu Yun ke kota Kekaisaran Blue Wind sekaligus. Tahap nyata pertama Yun Ce adalah Blue Wind Imperial City, dan dia seharusnya tidak menghadapi sekte cabang kecil. Tapi 4 sekte besar yang mendominasi Kekaisaran. Bab 100, Yun Ce dan Lan Suerwo tiba-tiba melompat turun seperti ini, yang sama sekali tidak terduga oleh Xiao Zaihe. Pada saat dia menghentikan Storm Eagle, mereka tidak lagi terlihat sama sekali. Ini benar-benar gila. Jika aku jatuh dari ketinggian ini, bahkan aku akan hancur berkeping-keping. Tapi anak itu terkena senjata api beracun dan sudah mati. Sepertinya ada gurun luas di bawah, dan di sana ada rasa tenang di dalamnya, sebuah tanda bahaya. Meskipun dia yakin bahwa 2 orang yang melompat sudah mati, Yun Ce telah mengosongkan rumah harta karun sektenya, dan dia mungkin memiliki peralatan luar angkasa yang dapat menampung ruang yang sangat besar. Tidak peduli apakah Yun Ce hidup atau mati, milik sektenya segalanya harus kembali. Jika tidak, sekte mereka akan menurun dengan sangat cepat. Xiao Zaihe jatuh lurus ke bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Begitu dia mendarat, dia diserang oleh binatang mistik sejati yang kejam. Dia dengan cepat mengambil tindakan untuk membunuhnya, tetapi tiba-tiba dia membuat sarang lebah. Sekelompok besar mistik sejati binatang buas datang dari segala arah. Raungan datang, memaksanya melarikan diri dengan cepat karena ketakutan. Daerah gurun ini terbentang ratusan mil. Xiao Zaihe mencari seperti lalat tanpa kepala selama lebih dari 2 jam, dan dia tidak dapat menemukan jejak apapun sampai hari benar-benar gelap. Binatang buas misterius di sini sangat padat, dan kebanyakan dari mereka ganas dan kejam. Hanya dalam 2 jam, mereka menderita puluhan serangan, termasuk binatang misterius tingkat rendah. Meskipun ia mengandalkan keganasan badai, Elang melarikan diri, tapi masih mengeluarkan keringat dingin.
Binatang misterius yang menyerang di sini sangat padat, waktu yang lama sudah cukup bagi binatang misterius ini untuk memakan tubuh Yun Ce sepenuhnya, dan tidak mungkin menemukannya. Memikirkan hal ini, meskipun dia merasa tertekan, Xiao Zhe masih harus berhenti mencari dan menerbangkan Storm Eagle menuju ke arah Crescent City. Yun Ce akan membiarkan Lan Sueruo melompat sambil memegangnya. Ini sama sekali bukan pilihan putus asa karena putus asa, tapi karena jika mereka tidak melompat, mereka pasti akan mati. Di tangan Xiao Zhe, jika dia melompat, dia pasti akan hidup. Karena ada melati. Apakah kamu gila? Tindakan Yun Ce mengejutkan Jasmine. Tubuhnya jatuh dengan cepat, dan tubuh lembut dan lembut lainnya menahannya dengan kuat. Tapi dia tidak punya waktu untuk menikmati sentuhan indah ini. Dia mengangkat tangan kirinya, dan 7 bahan obat dengan cepat muncul di telapak tangannya. Dengan sedikit remasan, 7 bahan obat itu berubah menjadi batu kecil di bawah kekuatan temper dari mutiara racun langit pil itu dimasukkan ke dalam mulutnya, dan dia menelannya dengan keras. Lalu dia buru-buru berkata kepada Jasmine, "Jasmine, tolong jangan selamatkan aku. Kalau tidak, kamu akan mati. Sekarang, pinjamkan aku sebagian dari kekuatanmu. Biarkan aku mencapai level Swan Crossing the Void." Setelah membunuh Flame Dragon, serangan balik yang beracun membuat Jasmine tidak dapat menggunakan kekuatannya selama 3 bulan. Tetapi jika sebagian kecil dari kekuatan ditransfer ke Yun Ce alih-alih dilepaskan sendiri, reaksi baliknya pasti akan jauh lebih kecil. Tapi, Swan Crossing the Void, tidakkah kamu tahu bahwa untuk mencapai Swan Crossing the Void, kamu setidaknya harus memiliki kekuatan alam Tian Xuan. Dengan tubuhmu saat ini, bagaimana mungkin kamu bisa menahan kekuatan itu? Kekuatan alam Tian Xuan, mungkin, hanya dalam beberapa tarikan napas, pembuluh darah Anda yang dalam akan meledak. Petik 2, jangan lupa, pembuluh darah saya yang dalam saat ini adalah pembuluh darah para dewa. Saya percaya itu tidak dapat dihancurkan dengan mudah. Terlebih lagi, aku tidak butuh waktu lama, aku hanya butuh beberapa detik sebelum mendarat. Suara angin di telingaku menjadi semakin tajam dan melengking, dan pemandangan di bawah diperbesar semakin cepat. Lan Sueruo menutup matanya erat-erat, dan tanpa sadar memeluk Yun Ce dengan tangannya untuk melindunginya, tetapi juga secara tidak sadar takut padanya. Kesadarannya memudar, tapi Yun Ce tetap membuka matanya lebar-lebar dan melihat ke bawah. Dampak aliran udara di bawah kakinya mulai berubah secara signifikan, membuktikan bahwa dia sudah sangat dekat dengan tanah. Dalam beberapa tarikan napas, dia akan terpukul keras ke tanah. Petik 2, Jasmine, sambil berteriak masuk di dalam hatinya, kekuatan yang sangat besar dan tak tertandingi tiba-tiba dengan gila-gilaan memenuhi pembuluh darahnya yang dalam. Itu adalah kekuatan yang membuatnya merasa bahwa dia dapat mengendalikan ruang, dan itu juga merupakan kekuatan yang begitu kuat sehingga pembuluh darahnya yang dalam hampir meledak seketika. Mata Yun Ce melebar, dan ekspresinya langsung menjadi sangat dingin. Tanpa syarat melepaskan kekuatan misterius ini, sebagian mengenai aliran udara di bawah, dan sebagian lagi terlindungi di sekitar tubuhnya. Tiba-tiba, seolah-olah ada sesuatu yang menahan mereka di bawah, kecepatan turunnya dia dan Lan Sueruo dengan cepat melemah, menjadi semakin lambat. Namun hanya dalam beberapa tarikan napas, bahkan dengan kekuatan alam Tian Xuan, dan tidak dapat menyelesaikannya, dampak yang berlebihan ini sama sekali. Saat mereka hendak menyentuh tanah, mereka jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Hampir tanpa ragu-ragu, lengan Yun Ce memeluk Lan Sueruo, dengan kekuatan yang kuat, mendorong tubuh halusnya ke atas. Lan Sueruo tiba-tiba membuka matanya, dan apa yang dia lihat adalah senyum tipis di sudut mulut Yun Ce, tapi wajah ini perlahan-lahan menjadi jauh di pupilnya. Pada saat itu, dia merasakan hatinya seolah-olah dia dipukul dengan keras oleh sesuatu yang hangat dan asam. Dia membuka bibirnya, tapi sudah terlambat untuk mengeluarkan suara. Ledakan, tubuh Yun Ce akhirnya terjatuh dan menghantam tanah dengan keras. Tanah yang keras itu langsung hancur berkeping-keping. Sebelum dia bisa merasakan sakitnya, kesadarannya benar-benar runtuh dalam sekejap. Junior Brother Yun, Lan Sueruo mendarat di tanah 4 napas setelah Yun Ce terjatuh. Kekuatan yang dia dorong terhadap Lan Sueruo sangat lembut, tapi tak disangka panjangnya. Itu seperti angin yang lembut dan tak tertahankan, membuatnya jatuh semakin lambat. Dia masih berada sekitar 10 meter dari tanah. Jaraknya, bahkan berhenti langsung di udara. Saat terjatuh, rasanya seperti jatuh dari ketinggian 10 meter.
Pada ketinggian seperti itu, tidak mungkin menimbulkan kerusakan apapun. Kaki Lan Sueruo mendarat dengan mulus di tanah, dan kemudian dia bergegas menuju Yun Ce seperti orang gila. Melihat kawah besar yang mengejutkan di bawahnya dan retakan yang tak terhitung jumlahnya di tanah yang menyebar 10 meter jauhnya, air mata mengalir dari matanya. Saudara muda Yun, saudara muda Yun, saudara muda Yun. Lan Sueruo berlutut di samping Yun Ce dan berteriak dengan sedih. Dia tidak menitikkan air mata selama lebih dari 10 tahun, tapi sekarang dia menangis terseduh-seduh dengan air mata. Itu dengan cepat membasahi seluruh pipinya seperti aliran deras yang keluar dari bendungan. Dia menutupi bibirnya dengan keras, tapi dia tidak bisa menahan tangisnya apapun yang terjadi. Dia telah memberitahu Qin Wuyu bahwa dia akan menjadi orang yang menghargai kasih sayang dan kebenaran. Jika dia membantunya ketika dia dalam kesulitan, dia pasti akan membalasnya. Setidaknya, dia tidak akan menolak permintaannya. Saat itu, sebelum Sekte Xiao, dia menyelamatkannya dan menggunakan binatang misterius terkontraknya untuk menyelamatkannya dari kejaran Xiao Zaihe, tapi dia tidak menyangka bahwa pembayarannya akan begitu sengit dan tegas 2 kali berturut-turut. Dia mencoba yang terbaik untuk melindunginya, dia dengan tubuh dan nyawanya sendiri. Di dunia ini, ada banyak orang yang baik padanya, dan masih banyak lagi yang berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkannya. Hanya saja sejak kecil ia sudah terbiasa melihat ketidakberdayaan, kemunafikan, kekejaman, dan ambisi, termasuk anggota keluarga yang selalu ia anggap paling dekat dengannya. Ia berkali-kali patah semangat, bahkan hampir putus asa, jika tidak, dia tidak akan tinggal jauh dari rumah, dan melakukan perjalanan ke 7 istana dalam 2 tahun, hanya untuk menemukan secercah harapan. Sudah menjadi sifatnya untuk memperlakukan orang dengan tulus dan lembut, namun dia tidak pernah membuka hatinya kepada siapapun karena hatinya terlalu dingin dan trauma. Setiap kali dia dekat dengan seseorang dan tertawa serta berbicara, dia berada ribuan mil jauhnya dari mereka di dalam hatinya, jauh sekali. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada seseorang di dunia ini yang bersedia menggunakan hidupnya untuk melindunginya ketika dia dalam bahaya. Setidaknya, kerabatnya tidak akan melakukannya, dan mereka yang ingin menyenangkannya tidak akan. Tapi, Yun Ce, adik laki-laki, kecilnya yang memiliki niat tertentu, membuat hatinya sangat bergetar dan membuatnya menangis. Itu juga membuatnya tahu untuk pertama kali dalam hidupnya bahwa memang ada seseorang di dunia ini yang bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya 2 kali berturut-turut. Namun, dia mungkin akan mengetahuinya nanti, karena orang ini mungkin tidak akan pernah bangun saat dia mengetahuinya. Tidak mungkin kejatuhan yang begitu mengerikan dapat ditanggung oleh seseorang yang hanya memiliki kekuatan mendalam dari alam baru lahir. Satu-satunya konsekuensinya adalah kematian. Hati Lan Sueruo sangat sakit, dan penglihatannya benar-benar kabur oleh air mata. Dalam kesedihannya, dia bahkan tidak menyadari bahwa meskipun tubuh Yun Ce telah membuat lubang yang sangat besar dan begitu banyak retakan di tanah, tidak ada darah yang keluar, mengalir di bawahnya produk. Saat dia menangis, tiba-tiba dia merasakan sentuhan hangat di telapak tangannya. Saat itu, dia merasa seperti tersengat listrik, seluruh tubuhnya gemetar, dan mata indahnya tiba-tiba terbuka lebar. Dalam pandangannya yang masih kabur, dia melihat Yun Ce perlahan membuka matanya. Sepertinya dia menangis terlalu keras, dan wajahnya penuh air mata. Dia tersenyum sedikit ketika melihatnya, dan tangannya meletakkannya di telapak tangannya, memberitahunya bahwa dia belum mati. Saudara muda Yun, Lan Sueruo langsung merasa seolah-olah dia tiba-tiba datang ke surga dari neraka. Di bawah keterkejutan yang sangat besar, suaranya menjadi tidak menentu dan kabur. Kamu baik-baik saja. Awalnya, sudah mati. Yun Ce menggerakkan bibirnya, suaranya serak dan lemah, tetapi senyum tipis di sudut mulutnya sama sekali tidak memiliki rasa yang biasa. Hanya saja penguasa neraka mengatakan bahwa ada seorang gadis cantik dan baik hati karena aku menangis begitu sedih ketika aku mati sehingga dia tidak tahan, jadi dia mengirimku kembali lagi. Kesedihan dan keterkejutan bercampur menjadi satu. Lan Sueruo tidak tahu apakah harus menangis atau tersenyum, dan dia menyeka wajahnya karena malu. Dengan air mata berlinang di wajahnya, dia berusaha sangat keras untuk membuat ekspresi marah, tetapi ekspresi marahnya begitu pedih dan mengharukan sehingga sangat pedih. Sudah seperti ini, kamu masih jangan lupa untuk memiliki mulut yang buruk. Mulutmu ini akan mempengaruhi masa depanmu. Aku tidak tahu berapa banyak gadis yang akan dirugikan. Petik 2. Hehe. Yun Ce tersenyum,
Dan begitu dia tertawa terbahak-bahak, lukanya terkena dampak, dan sudut alisnya berkedut kesakitan. Kalau begitu, mungkinkah menyakiti kakak perempuan senior? Sejak hari pertama mereka bertemu hingga sekarang, Lan Suerwo dan Yun Ce belum berbicara terlalu banyak, dan sebagian besar di antaranya adalah lelucon yang sedikit provokatif. Dia terbiasa mendengar hal semacam ini darinya. Menurutku itu lucu dan menggelikan, tapi kali ini, tiba-tiba ada hal yang tak terlukiskan dan denyut yang tak bisa dijelaskan jauh di dalam hatiku. Dia menggerakkan bibirnya dan hendak berbicara, tetapi menemukan bahwa Yun Ce telah menutup matanya dan pingsan. Bersambung.